Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan pada sore hari ini, lebih dahulu mari kita berdoa. Bersama-sama kita tunduk kepala. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Karena pada sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Semua itu Tuhan hanya berkat penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami terima akan kami laksanakan pada sore hari ini benar-benar seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Haleluya. Sudah capek berdiri Bapak Ibu? Masih semangat. Saya mau sapa dulu sekali lagi yang lebih semangat. Shalom Bapak Ibu. Kayaknya masih lemes, belum semuanya, yang belakang belum lambaikan tangan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita tidak memandang kita dari gereja mana, kita dari berbagai denominasi gereja. Kita percaya hari ini kita datang di tempat ini karena untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, dan kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, bersuka-cita di dalam Tuhan. Dari gereja mana
firman Tuhan Bapak Ibu semua. Amin. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal, masalah apapun yang kita hadapi juga beban hidup ya Bu ya, yang kita hadapi bersama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama untuk tetap gandol Gusti. Haleluya. Haleluya. Kita juga sama-sama. Jangan malu ya Bapak Ibu. Jangan lihat kanan kiri kalau juga kamu malu. Haleluya. Kita mau menunjukkan kita dalam iman. Gerakan badanmu, gerakan tanganmu. Tempat ini, meskipun saya melihat yang datang ini sudah usia-usia senja ya, sudah mulai rambut memutih tapi semangatnya masih semangat jiwa muda. Haleluya, beri kemuliaan dong. Haleluya, kita percaya bahwa hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita bersama-sama bangkit.
nggak pernah bersaksi, saya nggak pernah apa-apa, artinya saya bohong ya, nggak pernah ditolong Tuhan ataupun nggak pernah dijamah oleh Tuhan. Saya bersaksi mulai dari pertama tahun 94 yang lalu saya melahirkan anak secara normal, nggak terjadi apa-apa pun, secara normal. Setelah melahirkan pulang di rumah 10 hari, anak itu kena muntaber. Muntaber itu dahsyat. Ya permisi ngomong ya, kalau berak itu seperti air keran. Kalau air perceraian itu kan kotor kan, jadi mancur sur, terus dari mulut juga keluar. Itu sampai dokter itu kewalahan, gimana anak ini? Mulai dosis tinggi, dosis rendah sudah dikasihkan. Dokter sudah angkat tangan. Dokternya angkat tangan. Gimana Bu ini? Mulai dosis rendah, dosis tinggi diberikan, semua nggak apa. Permisi ya. Waktu itu infusnya sudah nggak di tangan, nggak di kaki lagi, langsung di bun-bunan anak itu. Benar, dahsyat pokoknya. Saya terus gini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak mau ngambil anak ini, ayo Tuhan sekarang. Kalau bahasanya orang Jawa itu kalau sudah besar itu nanti karena no iling-ilingan katanya ngetok-ngetoki. Ayo Tuhan, ambilin sekarang aja nggak apa-apa. Aku rela. Karena sudah dokter itu menyatakan dia angkat tangan. Mulai dokter kalau mungkin Mas Yahya ngerti ya, dokter April di Paden, nah itu dokternya Titi itu Mas. Ya itu sudah angkat tangan. Mulai dosis rendah, saya itu sampai berdoa itu hanya gitu di dalam rumah sakit. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil anak ini, ambil Tuhan, saya rela. Enggak saya suatu saat saya tidur, itu di depan pintu kamar saya, itu ada orang berdiri. Waktu itu tepat jam 12:30 malam. Orang itu berdiri cuma melihatkan ke saya. Saya tidur di atas tempat tidur dengan ngelonnya anak saya itu. Loh, terus saya melihat, kaget saya. Loh, kok ada orang saya gitu. Nah, terus saya, bapak yang ada tapi yo, bapak kan memang fleksibel ya, kalau tidur ngorok langsung. Ya, saya lihat ke depan, nggak ada orang sama sekali. Di jalannya lorongnya juga sepi. Nah, terus siapa tadi yang berdiri di depan kamar saya? Saya gitu. Nah, terus saya berpikir, anak ini nggak pulang-pulang. Saya sudah 10 hari kan, habis melahirkan yo kaki yo buka, badan yo sakit ya, karena 10 hari sudah nunggu. Terus saya gini, saya kepingin pulang, terus biar apa katanya Tuhan. Akhirnya saya setiap dicek ambil dokter, gimana Bu ada perkembangannya? Jujur saya bohong, sudah dong, karena saya ingin pulang. Sudah dong. Loh, gimana beratnya? 1 malam sudah berapa ini Anon? Oh enggak dok, sudah mending ini 2 kali, 3 kali cuma dok. Oh iya Bu. Terus yang dicek itu juga ditanya gitu. Terus ya anak saya itu pulang seperti kucing kecil, tinggal kulit dengan tulang. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mau ambillah Tuhan, ambil Tuhan. Diagnosisnya Tuhan itu katanya alergi obat bersalin. Saya kan zaman dulu itu dibelikan obat bersalin yang kotaan itu loh, bersalin lengkap ya, jamu ya, katanya dokter itu alergi itu anaknya mengakibatkan muntaber itu. Tapi saya wis gini, wis tak pasrah ke Tuhan lah. Saya wis kadung dibeli larang-larang di rumah ya, pulang kan, akhirnya saya pulang. Saya sudah dibelikan mahal-mahal kan, tak minum air buah no wis ngono apa jare-jare. Tapi puji Tuhan, saya masih dipercaya dengan Tuhan sampai sekarang. Anak itu sehat. Amen. Dia juga pelayanan. Amen. Di gereja. Ibu ada saksinya kalau saya bohong. Nah, yang kedua yang lebih lucu lagi, ketika itu ya setiap ibu ambil anak ini pasti ada klesnya ya Bu ya, nggak ada yang mulus rata seperti jalan tol, nggak ada klesnya. Nah waktu itu terus dia ngomong gini, nggak ngomong ke saya, ngomong ke Ibu Gembala, Bu Kristi koyoke hamil gitu. Loh, terus saya ditegur dengan Ibu Gembala saya, Bu Kristi hamil toh. Waduh, saya nggak tahu Bu, saya nggak dikasih tahu. Saya ngomong gitu. Terus suatu saat anaknya saya tegur, Kristi hamil toh? Iya mah, kata. Loh, Mama kok nggak mau kasih tahu? Ngomong si masih
masih 12,5. Loh, tapi Tuhan itu kok nggak ngasih tanda apa-apa ya ke saya ya? Biasanya saya setiap terjadi apa-apa itu selalu Tuhan ngasih tanda ke saya. Loh, kok Tuhan nggak ngasih tanda apa-apa ya? Terus suatu saat saya tidur itu saya bermimpi, saya dituntun dengan orang pakai jubah putih, tapi saya secara nggak jelas, mukanya itu nggak dijelaskan, cuma saya dituntun, dijak masuk ke dalam mall, dimasukkan, saya diajak masuk, ini loh kamu milio baju wis di sini, ke baju tempat anak-anak kecil, kamu milio, katanya dia. Terus saya itu ingat saya ngambil baju setelan anak laki, gambar bola yang gini itu loh, ya itu celananya pendek, saya ngambil itu. Terus saya ngomong ke anak saya, nek Tuhan izin no, anakmu ini laki. Saya ngomong gitu, terus saya ya maklum ya anak sekarang, mama itu wis kakek mama, mau disik persomane anu. Terus saya ngomong, loh mama kan cuma ngomong kalau diizinkan Tuhan anakmu ini laki. Saya ngomong gitu, terus ya udahlah. Terus akhirnya udah 5 bulan kan bisa dilihat 3 dimensi toh. Nah setelah periksa 3 dimensi, dia ngomong, ma, iya ma, bener ma, anaknya laki ma, anaknya Titi laki ma. Loh, percaya enggak ngomongin mama? Nah, gitu kan? Iya ma. Nah, yang aneh lagi, setelah kelahiran, setelah dia melahirkan, kan melahirkan di Melati Husada, rumahnya dia di Tidar. Saya mendem hari-hari ke Tidar. Habis dari Tidar itu, saya habis mendem hari-hari itu saya turun saya tuh hanya gini, loh di sini kok ada ya kantornya anak saya di Galunggung itu di bawah. Di sini kok ada ya kantornya anak saya. Terus saya gini, Tuhan, aku loh Tuhan, anakku bayi, mantuku bayi, aku gak ada duit Tuhan, dan kok kado Tuhan. Mbok tolong Tuhan kadon. Anakku ini lo pindah di sini Tuhan, di kantor sini. Bener itu nggak ada apa-apanya karena anak saya rumahnya tidak, kerjanya di Donomulyo. Jadi kan pucuk ke pucuk, kasihan kalau hujan saya itu cuma gitu. Tuhan, mbok tolong Tuhan, pindah lo Tuhan ke sini anak saya Tuhan. Puji Tuhan, setelah bulan 1, bulan 12 itu udah dibilangi sampai teman-temannya kalau rencananya mau dipindah, tapi nggak tahu di mana, gitu loh. Tapi nggak tahu di mana, pokoknya di rolling. Puji Tuhan, setelah bulan 1 SK-nya keluar, langsung dipindah di Galunggung ya, yang saya kantor, yang saya duduk itu. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Berapa tahunnya yang lalu saya memohon kepada Tuhan, sampai sekarang Tuhan pun jawab setiap doa-doa kita. Selalu Tuhan dengar, selalu Tuhan mendengarkan saya. Saya bersyukur. Itu kesaksian saya, bukan saya buat-buat, memang itu kenyataan. Ada ibu gembala saya, boleh tanya kalau nggak percaya, tapi itu semua kebesaran Tuhan. Saya mau memujikan lagu kesukaan saya. Tak selalu Tuhan itu menjawab doa-doa. Monggo Mbak Bel, suara saya gak enak. Kita itu tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Tuhan memberikan yang tepat pada waktunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu
dengan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu di dalam ibadah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada buat kami. Dan pada saat ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, di mana anak-anak-Mu semuanya yang rindu untuk datang kepadamu, mendengarkan suara-Mu, Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kau buka mata hati kami, supaya kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini benar-benar bisa menerima sabda kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Terima kasih Bapa, Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu, jamah hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya yang sudah mengambil alih semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya, juga siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan semua katakan amin. Semua dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Moda Julius. Salam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk tim yang telah memberi kesempatan kepada saya sekarang dan kepada pengurus SR Home untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Saya salah satu pengurus GKIN Jambuer. Jadi kalau ada tempat, ada ya Bapak Ibu gembala yang lain di tempat ini? Banyak. Ada? Boleh saya lihat fotonya? Bu Tuti. Salam. Bu Esther, mana Bu Esther? Bu Esther. Nih. GSJA. GSJA. Kalau Ibu? GSJA. GSJA. Baik. Kalau di sini sudah banyak gereja itu, ada juga majelis dari GKIN Bu. Jadi sudah banyak yang tahu. Tapi Bapak Ibu banyak masih yang belum tahu. Saya baru datang dari Sumatera Barat, perintisan GKIN di Sumatera Barat, Kota Padang. Setelah itu bulan 6 kemarin kita datang di Jambuer, lama di Bandulan Malang, studi di sana selama 5 tahun, lalu berangkat ke Kalimantan, pulang ke Jawa, balik ke Nias ke Padang, ke sini, Padang ke sini. Puji Tuhan bisa kembali lagi di sini. Amin. Tapi sayangnya masih belum bisa bahasa Jawa walaupun lama. Belum bisa bahasa Jawa Bapak Ibu. Jadi kalau ada tuh yang kurang pas bahasa Jawanya ya dimaklumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena sudah berdoa tadi, kita langsung membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4. Begini firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Amin. Sekali lagi saya baca. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, pasti kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Yesus, batu penjuru. Tapi saya percaya ini topik kita hari ini adalah aku datang pada Yesus. Karena di ayatnya itu datanglah kepadanya.
Jadi tidak mungkin ada orang yang datang kepada Yesus sebelum ia menikmati berkat Tuhan. Siapapun, paling tidak kalau dia belum menikmati berkat Tuhan, dia menyangka Tuhan. Untuk apa? Dia menghina Tuhan. Untuk apa? Tapi saya percaya semua kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah alasan boleh datang di tempat ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, aku datang kepada Yesus. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, apa sih kebaikan Tuhan itu? Saya rasa tidak perlu saya harus memberitahu, karena kita telah banyak memahami, bahkan kesaksian tadi memberikan penguatan kepada kita. Ternyata dia yang memberi kesaksian ditolong Tuhan, berkati Tuhan. Paling tidak beberapa adalah dipelihara dengan memberi makan dan minum yang secukupnya hari ini. Kalau ada yang masih lapar pasti sudah menikmati berkat di tempat sana, ada snack. Jadi dengan demikian wajib kita. Kenapa? Karena sudah menikmati berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika ada yang sakit hari ini, mungkin saya bertanya, datang di tempat ini untuk disembuhkan, atau datang di tempat ini beriman dari rumah sudah disembuhkan? Walaupun belum sakit tapi datang di tempat ini, pas datang saya sudah sembuhkan. Tapi kalau dia berkata saya datang untuk disembuhkan, berarti belum beriman. Tapi kalau dia berkata saya sudah sembuh saat ini juga, saya datang walaupun sedang sakit, saya datang karena saya sudah sembuh, mengucap syukur karena menikmati berkat-berkat itu. Makanya dia berkata, kalau kamu telah menikmati berkat-berkat, datanglah kepada. Maka aku datang pada Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, berkat yang dinikmati semua orang juga. Kita dibaklumnya dengan memberi pakaian. Ya banyak sekali pakaian kita berwarna-warni, tapi saya rasa semuanya bagus. Tetapi salah satunya adalah membuat kita supaya tidak dingin, membuat kita supaya tidak malu. Sesuatu berkat yang luar biasa. Maka karena kita memperoleh penghargaan daripada Tuhan kita, supaya kita tidak malu, aku datang kepada Dia karena Dia membuat saya kuat. Amin. Amin. Saya rasa Bapak Ibu, adalah apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita. Jadi setiap kita Bapak Ibu merasakan berkati Tuhan. Hari ini makan, betapa baiknya Tuhan. Hari ini disembuhkan, betapa baiknya Tuhan. Hari ini dikuatkan, betapa baiknya Tuhan. Kecaplah. Oleh karena itu, karena saya rasa betapa baiknya Tuhan, aku datang sekarang ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bicara agak keras. Pak Wahyu ini buat song di gereja itu, dia bilang dulu Pak, karena suaranya agak keras. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus setiap hari merasakan dan kita harus setiap hari meneliti kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan teliti keburukan, nanti kita membuat khawatir, jatuh. Tetapi pasti setiap hari ada kebaikan, setiap bangun ada kebaikan, setiap berjalan ada kebaikan, setiap bekerja ada kebaikan. Maka pasti akan timbul di dalam hati kita, aku datang karena aku sekarang mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita telah menikmati dan merasakan dan meneliti dan tahu semua jenis-jenis kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam perjalanan pekerjaan kita, datanglah kepada. Kalau sudah diberkati berlipat-lipat tidak datang kepadanya, itu pertanyaan besar. Apakah dia anak Tuhan atau bukan? Saya belum menjawab. Saya belum menjawab. Bapak Ibu, di ayat 2 dari bacaan kita, 1 Petrus pasal 2.
Ayo. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani. Artinya ketika kita percaya bahwa saat ini saya datang karena sudah diberkati, itu dia ingin mau bertumbuh, dia ingin mau diberkati terus, dia ingin mau dikuatkan terus. Makanya dia datang kepada Tuhan. Datang bukan karena sombong, bahkan datang bukan karena memuji diri. Datang seperti bayi katanya. Ini firman Tuhan, bukan saya lupa. Datang seperti bayi yang membutuhkan susu supaya bayi itu bertumbuh besar, bertumbuh besar. Begitu pun kita menjadi. Efesus pasal 4. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang mengecap syukur, bolehkah membagikan firman Tuhan? Boleh kalau tidak ada jadwal tabrak pelayanan. Jadi ternyata hari ini bisa berkunjung. Walaupun dari tadi 1 hari di Malang bersama istri, aslinya istri tidak hapus karena istirahat dan hujan juga ada bayi. Tapi saya datang karena saya datang kepada Yesus. Saya punya upah besar. Oh, ada yang gini. Petrus berkata, Paulus berkata, setiap hari minggu datang kepada Yesus. Karena selama 6 hari diberkati, tidak mungkin 2 jam tidak. Anatomi ya? Hai. Sakno rek, Bu RT nemburi rek. Emang melok nyanyi para Bu RT melek. Bu RT ini sregepe. Basri, Bu RT mu kok sregep sih? Oh, sregep sih. Ini guys, ini di bagian belakang guys. Ini di belakang harus ditampilkan guys. Apa? Ngopi? Ngopi dulu. Haus apapun, minum air masih haus. Tetapi kalau kita berkata, aku datang pada Yesus minum air yang hidup, maka pasti saya tidak haus lagi. Maka kita telah datang kepada Yesus, bersyukurlah dan berbangga kepada Tuhan, karena Tuhan telah sedia di depan Bapak Ibu dan saya. Karena kita memang telah menikmati roti itu dan telah menikmati air hidup itu dan tetap setia sampai mati. Bahkan dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan tetap tinggal di dalam gelap, melainkan di dalam dirinya sumber terang. Maka barang siapa orang yang percaya kepada Yesus, aku datang kepada Yesus untuk mengambil terang, supaya tetap tinggal di dalam kegelapan, kebiasaan-kebiasaan hidup lama. Maka Bapak Ibu bersyukur hari ini, kalau kaki kita bisa melangkah datang kepada Tuhan, itu karena kita sedang menikmati berkat yang ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita tidak akan sia-sia. Amen. Pasti keberuntungan besar ada di dalam hidup kita semua. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, aku datang membawa diriku kepada Yesus. Harus kita membawa diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati makanan yang tidak akan membuat kita lapar dan membuat kita tidak akan haus, dan selalu ada terang keluar dari diri kita ketika datang pada Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang saya layani di Kota Padang, ketika kami mulai perintisan, bergumul terus, pindah-pindah. Ya, kita pindah-pindah memang perintisan begitu. Saya ini perintis. Kita pindah-pindah dari rumah ke rumah, tapi itu hal biasa. Walaupun Kota Padang katanya bahaya, tapi jika saya pun berdoa di tempat tersebut,
tersembunyi itu anugerah terbesar bagi kami. Maka salah satu jemaat itu dia berkata, Pak Gembala, bolehkah doakan saya? Saya ini punya motor supaya saya itu bisa cepat datang di gereja. Karena dia termasuk pelayan. Namanya motor kan panjang, lebih panjang dari jalan kaki, panjang kemana-mana. Dan dia datang kepada Tuhan meminta berkat, bukan datang kepada Tuhan mengucap syukur. Ada banyak orang datang kepada Tuhan meminta berkat, meminta berkat, meminta berkat, meminta berkat, datang meminta berkat. Tapi saya datang pasti berkat itu sudah ada. Maka saya beriman, saya harus datang sekarang dan terus datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, sikap anak Tuhan setelah mau datang kepada Tuhan, kita terus buktikan datang kepadanya. Bukan hanya datang untuk memperalat Tuhan menerima berkat. Tuhan tidak bisa kita peralat. Saya mau mobil itu. Bagaimana saya bisa memperalat Tuhan supaya dia memberi saya mobil? Saya datang padanya, saya berdoa padanya, saya berpuasa padanya, saya menangis padanya. Akhirnya Tuhan memberikan karena saya memperalat dia. Setelah itu saya tidak datang pada Tuhan, tapi datang pada Tuhan. Saya pakai mobil itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka itulah saya datang hari ini karena saya memang sudah diberkati oleh Tuhan. Datanglah pada Tuhan jika kita benar-benar, katanya tadi ya, kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ada 10 orang yang kena kusta. Ketika melihat Yesus dalam perjalanan Bapak Ibu, mereka melambaikan tangannya. Tuhan Yesus datang, tolong kami. Karena orang kusta nggak boleh bertemu dengan orang Yahudi, nggak boleh bertemu dengan orang, harus ada jarak. Harusnya dibuang di belakang, nggak boleh bertemu. Dari jauh, Tuhan tolong kami. Lalu Yesus datang, ini di Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19. Yesus datang kepada mereka, mau apa kalian? Tuhan sembuhkan kami. Lalu Yesus berkata, kalau begitu pergi kepada imam-imam, perlihatkan dirimu. Artinya apa? Perlihatkan dirimu, pasti kamu sudah sembuh. Syarat bahwa orang itu sudah sembuh harus diperiksa oleh imam-imam, walaupun sudah sembuh. Kalau imam-imam tidak memberi syarat sudah, walaupun sembuh belum bisa berkeliaran. Tapi diperiksa oleh imam-imam, maka dia berkata sah, baru bisa bergaul dengan orang lain. Makanya Yesus berkata, pergi dulu kepada imam-imam. Ketika mereka pergi, tengah di jalan, ternyata iman mereka berhasil sembuh ke 10 orang itu. Salah satu di antara mereka melihat dirinya, aku sudah sembuh. Lalu dia berbalik, datang pada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, lalu dia sampai kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukankah engkau ini semua 10 orang? Mana yang 9 orang? Maka Yesus berkata di ayat yang terakhir, Lukas pasal 17 ayat 19. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Datang kepada Yesus meminta berkat tidak menjamin, tapi datang kepada Yesus karena sudah diberkati menjamin. Bapak Ibu, mari kita terus setia seperti ini. Setia di gereja kita, setia di dalam persekutuan kita, harus setia di dalam mezbah keluarga kita masing-masing. Datang setiap hari pada Yesus karena sudah diberkati, bukan hanya karena meminta berkat saja. Karena banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab juga setelah meminta berkat malah naur juga. Dan ini contoh ke-10 orang itu. Hanya satu di antara mereka yang sungguh-sungguh datang. Pertama memang datang 10,
Tapi yang sungguh-sungguh datang, yang kembali itu hanya satu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, aku datang hari ini karena saya mengucap syukur. Dan yang kedua adalah aku datang membawa seisi keluargaku melayani Tuhan. Dengan demikian kalau kita mau datang kepada Yesus, tidak mungkin kita hanya berjalan sendiri. Tapi minta maaf hari ini belum saya membawa istri dan keluarga saya. Oleh karena itu Yosua berkata ketika dia sedang berdiri di hadapan orang Israel, ya, sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lalu dia berkata kepada orang Israel dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Apa katanya? Oleh sebab itu, dia sedang berkata-kata kepada orang Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini, pastikan besok bawa seisi keluarga Bapak Ibu. Kalau tidak datang, doakan, injili, sampaikan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena hanya yang datang kepada Yesus, yang makan roti itu yang hidup selama-lamanya, yang minum air itu yang tidak haus selama-lamanya, yang menerima terang itu yang akan terang sampai ke surga. Tidak datang kepada Yesus, tidak akan bakal dia menerima hal itu. Dengan demikian, hanya adalah harus pasti datang pada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur hari ini karena hati kita telah dikuatkan untuk boleh datang. Kalau kita berdoa, berkati kami hari ini, karena kami telah membuka hati kami dan kami mau melakukannya sesuai doa Ibu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang hidup, kami oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, waktu yang sangat singkat kami tidak menyia-nyiakan. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kembali terus datang kepada Tuhan, menguatkan kami untuk terus datang kepada Yesus, terus melayani Tuhan tanpa ragu, tanpa takut, tanpa malu-malu. Tetapi kami percaya karena kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak ada tandingnya, maka hari ini alasan pun tidak ada menghalangi kami untuk tidak datang kepada Yesus. Dan oleh karena itu bukti dan tanda kami datang kepada Yesus adalah karena kami telah diberkati dan diberi keselamatan dari Tuhan Yesus. Berkatilah setiap tim di tempat ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dari Deminos dimanapun. Biarlah anugerah Tuhan terus menguatkan sakit, penyakit dan kekuatan Engkau sembuhkan. Tetapi kami percaya apapun yang mereka gumulkan, iman mereka tidak akan jatuh, iman mereka tidak akan runtuh, karena setiap waktu datang kepada Yesus, setiap waktu Engkau mengisi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian, itu upah bagi kami. Kami sangat bersyukur hari ini bisa menerima upah yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi Allah memberikan untuk bisa melayani. Itulah upah sejati bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, melimpah-limpah berkat kasih setia Tuhan. Terlebih firman Tuhan ini menghidupkan kami dan seisi keluarga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berhasil menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati seterusnya. Glory haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita serahkan kepada Dia.
Tuhan, kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Ini tiba saatnya kita akan melakukan persembahan syukur kita. Kita percaya ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, maka kita akan mengembalikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, undi persembahan. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama bersyafaat. Kita akan bersyafaat untuk seluruh sidang jemaat, untuk anak-anak Tuhan baik yang ada di tempat ini, untuk tempat di mana House of Miracle ini boleh ada, dan kita akan bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kita akan semakin bersama-sama semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan dibangun bersama-sama, diberkati bersama-sama. Kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita di gereja masing-masing. Mari kita akan bersyukur. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepada-Mu buat segala kebaikan demi kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami itu semua atas izin daripada Tuhan sendiri. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami percaya karena Tuhan juga memiliki suatu maksud dan rencana bagi kami untuk Tuhan memberkati kami supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kami, sehingga dimanapun kami berdiri, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kami boleh ada, di situ nama Tuhan ditinggikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau satukan hati kami. Kami mau satukan permohonan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya
bahwa segala apa yang menjadi pergumulan hidup kami, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan-keadaan yang tidak baik. Engkau adalah Jehovah Nissi. Engkau adalah panji keselamatan bagi kami, Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah penyembuh bagi kami. Dan Engkau adalah Jehovah Jireh. Dan Engkau adalah Allah yang mencukupi segala apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan kelemahan tubuh, kiranya mereka pulang dari tempat ini. Oleh karena bilur-bilur-Mu yang berkuasa, maka kami sembuh. Kami percaya akan kuasa mujizat dan mujizat itu tetap ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga satukan hati kami. Kami berdoa untuk House of Miracle ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rumah doa ini Tuhan. Kiranya di tempat ini Tuhan, banyak orang-orang yang akan mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dari tempat ini akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah memimpin kami, Engkau telah mengumpulkan kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan membuka pintu hati setiap orang melalui kehidupan kami. Kiranya hidup kami ini adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk Ringin Pitu secara khusus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tanah yang ada di Ringin Pitu ini. Engkau memberkati air yang ada di Ringin Pitu ini. Engkau memberkati udara yang ada di Ringin Pitu ini Tuhan. Sehingga shalom turun atas Ringin Pitu. Shalom turun atas Peniwan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas Peniwan ini Tuhan. Dan di Peniwan ini Tuhan, damai sejahtera turun. Sukacita ada di setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati pemimpin di desa ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin di dusun ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dari setiap orang-orang umat Tuhan dan anak Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga Tuhan, kami semua bersahati untuk kami hidup rukun di dalam kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau membukakan setiap sumber-sumber air yang ditutup Tuhan. Kami percaya seperti Engkau memberkati Yakub, demikian Engkau akan memberkati tanah yang ada di Peniwan ini Tuhan. Sehingga tidak terjadi kekeringan karena Engkau telah membukakan setiap sumber-sumber air. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala pertanian yang ada di Ringin Pitu maupun di Peniwan ini Tuhan. Engkau memberkati setiap ternak yang ada di Ringin Pitu maupun di Peniwan ya Tuhan. Sehingga tidak ada panen yang gagal dan tidak ada ternak yang gagal. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas Ringin Pitu khususnya dan juga Peniwan pada umumnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu, memohon damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Jika nanti pada tanggal 27 November akan diadakan pilkada serentak Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya bahwa negeri kami akan diliputi shalom atas negeri kami. Berkati tanah yang ada di negeri kami Tuhan. Berkati air yang ada di negeri kami. Dan berkati udara yang ada di negeri kami. Kiranya pilkada serentak akan dilaksanakan. Shalom turun atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Damai sejahtera ada atas negeri kami Indonesia tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Allah. Kiranya Engkau mendengarkan akan seru doa kami ini. Karena kami memohonkannya demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ampuni apabila ada doa yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kami segenap
tim Home dan tim SR mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mentor kami ini Bapak Prayogo hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena mendampingi istri karena sebagai pembicara di GBI DOC Malang. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita di tempat ini, tidak mengurangi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Ini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bu Pendeta Esther menutup kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kita akan serahkan perjalanan kita pulang dalam perlindungannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang tahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Engkau memberkati pujian kami, persembahan kami, terlebih indah firman yang telah kami dengar bersama-sama Tuhan. Biar Engkau akan tanamkan dalam setiap hati kami yang mendengarkannya, dan biarkan satu rema dalam setiap kehidupan kami akan pengiringan akan Engkau Tuhan. Meskipun banyak hal yang terjadi, tetapi Allah tetap menyertai. Allah kita adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, tetap memberkati dan memperdulikan setiap persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan, yang tidak pernah terlambat. Semuanya datang pada waktu yang tepat, sesuai dengan perkenalan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengarkan semua pergumulan kami pada malam hari ini, dan Engkau akan turunkan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya sebentar kami mau pulang, berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu. Kau kirimkan malaikat-Mu yang mendampingi kami Tuhan, sehingga kami tiba di rumah masing-masing dalam kondisi baik, selamat oleh karena anugerah Tuhan. Dan Kau memberkati keluarga tempat ini, warga Pak Teguh Tuhan yang senantiasa menyiapkan tempat untuk kami, dan seluruh tim diberkati menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Allah, akan menjadi berkat terang dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera Allah menyertai kami semuanya pada malam yang indah ini, baik yang dekat maupun yang jauh, yang berjalan kaki maupun berkendaraan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, sehingga sampai di rumah dalam kondisi baik, bertemu dengan keluarga untuk menikmati karya dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percayakan kepadamu seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah pada malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi kepala gereja kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami mau pulang Tuhan, Kau hentar kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan kedangkan kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput para salehnya. Yang diberkati dan percaya kita katakan bersama-sama, amin.
Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa kami di home ini memiliki tim pendoa. Jadi jika dari Bapak Ibu yang ingin didoakan, kami memiliki kotak doa, maka kami akan mendoakan Bapak Ibu yang ingin didoakan. Kami tidak akan membocorkan kemana-mana, itu untuk lingkup khusus tim pendoa saja. Jika ingin menulis untuk doanya, bisa dimasukkan di dalam kotak doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan menikmati makanan yang sudah disediakan, kita akan foto dulu ya Bapak Ibu, mengabadikan untuk momen malam ini. Ayo semua foto dulu yuk. Bang. Ayo semuanya yuk. Ayo tak Bano. Iki nang tasmu. Ayo dulu ini. Pak. Ketawan. Oh, ketok. Full. Enggak usah. Ayo kono. Ah, datuk itu mulai mahal. Di sini aja, Pak. Ayo begini dulu. Kita foto dulu ya. Ketawan. Ayo, itu Pan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang video ya. Nanti kalau saya bilang tim SR, yes gitu ya. Melayani dengan senang dan rela gitu ya. Ayo. Tim SR, yes. Melayani dengan senang dan rela. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe YouTube Yahya Gunung Kawi, akan ditayangkan setiap kita pelayanan. Ayo kita sekarang makan yuk. Salaman sih. Tak foto ayo, loro 1 2. Si, main dong. Sampai kita dimakan. Sampai kita dimakan. Sampai kita dimakan. Iya, ayo. Mas, orang mangan. Oke. Peldi. Tak masuk dong. Iya, hari gue mau ngomong nono. Iki cuci tangan ngarepe.
Pak, ibu neng. Ibu lagi. Menuju ke sana. Jadi harus katanya harus antrian. Nanti di surga juga antri. Pak. Udah. Apa? Pembinaan. Ayo makan dulu yuk, disikecaken. Halo Mbak. Ayo Mbak. Oh, ayo Mbak. Wis didelok burung. Wah, hebat. Ayo Pak Miku. Iya Pak. Ayo Pak Camat, ayo. Opo? Dudu bakso. Mie ayam. Ayo makan. Ayo makan dulu. Ayo makan saya. Ayo Mas. Mbak makan Mbak. Engko santai, ayo lah. Ayo, Pak. Iya, ayo. Ayo, terus. Ayo. Ojo depan ah. Bisa nih. Ayo. Nyanyi wah. Dalam. Ayo sih. Pokoknya tak syuting. Ini kita syuting terus sih. Nah. Mbak, bulan depan datang lagi ya. Sebelah. Mereka lagi menghitung uang, guys. Ini Pak Joko. Kita masukkan YouTube ya. Nanti YouTube-nya Yahya Gunung Kawi. Nanti ini tayangi nanti malam jam 12-an. Ya. Joget, ayo joget. Om aku tak syuting rek. Pak Dio. Lu sebagai Pak Dio tak syuting. Iki dulurku. Iki ya dulurku padha. Ya, meneng. Dulur ya. Oh iya salaman tak syuting. Ayo, iki Pak Mito, pengurus FBC Batu, Malang Batu. Iki yo FBC. Wah, lah bergetes. Pokoknya tak syuting ya. Mereka lagi asik makan, guys.
Oh, ngomene kok lho, guys. Ngomene. Ngomene. Lah, Buana, Pak Eko ndi? Pak Eko Malang. Oh, Malang. Wes waras sama? Nah, batuk sing ngomong lagi. Oh iya. Tapi Mas Bayang kok banter? Enggak tahu ya begitu lah. Semua itu karena Mas Yahya. Mas sudah tripote sing ngene iki. 500. Sing oh. Tak kok nele. Lah mereka ada di dalam ini. Ini Mbak, kok YouTube-e delokon ya? Iki koncone Mbak Bamena. Oh, kok dudono ya? Iya ta? Oh, iya. oh iya ta. Mbak? Mbak itu lho, Mbak. Ini lho di YouTube, Mbak. Belianya, Mbak. Malu-maluin. Waras wis waras iki iki ya. Amin, amin. Saya iso dijangluyur ya. Iya, ayo nang aku. Di kono kami omae. Lu kapan-kapan balas saya. Terima kasih. Iya. Iki perakiran iki lho sing bayari. Ini para bocil-bocil guys, di sini guys. Iki tukang ngentekno iki. Nek keluwen. Lah ini bagian di belakang guys. Halo. Ini bagian di belakang guys. Ojo merengutai kamu. Apa iku? Aku ora kena ngarep sih. Cara? Kenapa? Pembersihan. Bagian pembersihan kora-kora mereka. Kan baru YouTube. Ini delok ya. Ini Pak Pendeta Cornelius. Ya. Julius. Oh, Pak Julius ya. Nanti YouTube-nya dilihat ya. Pak ono channelnya. Nanti korbannya masuk di sini. Udah kenal ini? Oh, udah waktu di Sumatera. Ini bapakku iki. Enggak kenal lagi. Ada jembrut ini. Baru kenal ini. Oh ya. Ini sama sejahtera ini Pak. Oh iya, itu kepala suku itu. Iya, Kepala suku itu. Nanti kalau pulang Kalimantan ini apa orang-orang Kalimantan melakukan jalan ini? Iya. Siapa pulang? Dadah. Mereka pada pulang guys. Ini selesai ibadah mereka pulang. Dadah. Oke, siap Bu. Ya. Oh iya aman. Loh, bojone ya tadi ya. Loh, sepedanya gimana? Iya, sepedaan. Oke. Oke, kok dilem mabuk. Apa orang bareng Hendrik itu? Orang bareng Hendrik apa? Dilem mabuk. Tapi gak enak aku lempar rono ya berarti pedaan. Awas lo. Sepeda. Monggo, ayo. Nggih.